Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filsafat Ilmu AKS2J akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Anggi Monica, NIM 205221353, Destina Ayu Putri, NIM 205221362, Firky Syarofina, NIM 205221373. Kami akan mempresentasikan yang bertema sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, zaman purba. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pengetahuan zaman purba ditandai dengan adanya 5 kemampuan, yaitu 1. Pengetahuan didasarkan pada pengalaman atau empirical knowledge. Yang kedua, pengetahuan berdasarkan pengalaman yang diterima sebagai fakta. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dari sistem bilangan alami. Yang keempat, kemampuan menulis dan berhitung, menyusun kalender. Yang kelima, kemampuan meramal peristiwa fisik atas dasar peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Contohnya gerhana bulan dan matahari. Pada era ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, zaman batu tua. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang. Yang kedua, zaman batu muda. Di zaman ini telah berkembang kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan ini berupa tulisan, kemampuan membaca, dan menghitung. Yang ketiga, zaman logam. Pada zaman ini, pemakaian logam sebagai peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, atau peralatan perang. Selanjutnya yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karena itu, zaman Yunani kuno ini sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada pada ribuan tahun di Mesir dan di Mesopotamia. Namun, unsur-unsur tertentu belum utuh, hingga kemudian bangsa Yunanilah yang menyempurnakannya. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude atau sikap ingin tahu dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude. Kemudian, pada zaman Yunani kuno ini, banyak bermunculan ilmuwan terkemuka. Yang pertama ada Thales. Thales berasal dari Tridente Miletus. Thales menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dan menjelaskan bahwa menurutnya zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Kedua ada Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Pythagoras juga berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Yang ketiga ada Socrates. Sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapa dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Yang keempat ada Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Plato juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Yang terpenting bagi Plato tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Yang kelima ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani dan murid dari Plato. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masalah logika dan teologi.
Masa keemasan ilmuwan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Masih ada ilmuwan-ilmuwan lain seperti Anaximander dengan diktum filsafinya atau falsafinya bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan, karena tidaklah memiliki sifat-sifat zat yang ada pada sekarang. Ada juga Anaximenes. Ia berpendapat bahwa zat yang awal adalah udara. Ia menganggap bahwa semuanya di alam semesta dirasuki dengan udara. Dan ada juga Empedokles, juga dikenal sebagai peletak dasar ilmu-ilmu fisika dan biologi pada abad 4 dan 3 sebelum Masehi. Zaman Islam Klasik. Periode Islam Klasik adalah periode perkembangan Islam yang dimulai pada abad 7 Masehi sampai 12 Masehi. Pada periode ini, Islam mulai membangun pemikiran-pemikiran mengenai peradaban Islam. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, dan fase disintegrasi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Zaman Renaissance dan Modern. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Jejak pertama perubahan Renaissance tampak di Italia seawal-awalnya pada akhir abad ke-13, teristimewa dengan munculnya karya tulis Dante dan karya lukis Giotto. Sebagai gerakan budaya, Renaissance mencakup pengembangan inovatif di bidang kesusastraan, Latin maupun bahasa sehari-hari yang diawali dengan dihidupkannya kembali kegiatan belajar dan mengajar yang berasaskan sumber-sumber pustaka klasik pada abad ke-14, serta reformasi pendidikan yang dilakukan secara berangsur-angsur tetap menyebar luas kemana-mana. Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani, orang-orang kini mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif dari kebudayaan Yunani, Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik. Selanjutnya, zaman modern sebenarnya sudah terintis mulai dari abad 15 Masehi, tetapi indikator yang nyata terlihat jelas pada abad 17 Masehi dan berlangsung hingga abad 20 Masehi. Hal ini ditandai dengan adanya penemuan-penemuan dalam bidang ilmiah. Zaman ini sudah dimulai sejak abad 14 Masehi. Zaman ini juga dikenal sebagai masa rasionalisme yang tumbuh di zaman modern karena munculnya berbagai penemuan ilmu pengetahuan. Adapun tokoh yang menjadi pioner pada masa ini yaitu ada Isaac Newton, René Descartes, Charles Robert Darwin, dan Joseph John Thomson.
yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Zaman kontemporer ini memiliki karakteristik filsafat, yaitu pada zaman kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Antara ilmu khusus, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Menurut Trout, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Ajaran filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.